Oke guys, welcome back to Gojian Mupi dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Truk Defense Season 5 episode ke-156. Oke guys, daripada kita banyak babi bu, langsung aja atuh kita terobos. Nah, di episode kali ini Xiaoyan yang berada di makam leluhurnya, yang kemudian Shou Xuan mengajak Xiaoyan untuk masuk ke bagian lebih dalam makamnya, tepatnya di mana terdapat sebuah kolam yang menjadi tempat penyimpanan warisan darah keturunan Dodi klan Xiao yang terakhir. Shou Xuan dengan tenang menginjakkan kakinya di permukaan kolam sebelum kemudian membuka segel penyimpanan warisan yang seketika menyebabkan ledakan energi yang membuat air kolam bergejolak dengan seketika kolam yang semula berwarna biru berubah menjadi warna merah. Tidak menunggu lama setelah air kolam berubah menjadi lautan merah, Shou Xuan memerintahkan Xiaoyan untuk segera masuk dan mewarisi darah keturunan Dodi klan mereka yang terakhir. Sebelum memulai itu, Xiaoyan meminta kekasihnya De Xun'er menunggunya di tepian sebelum kemudian mengambil posisi untuk memulai menyerap darah keturunan Dodi klan Xiao yang disimpan Shou Xuan ribuan tahun. Tepat ketika memulai proses pewarisan, tubuh Xiaoyan yang merasakan kekuatan darah Dodi yang menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Seketika entah kenapa Xiaoyan seperti merasakan sakit luar biasa seolah darah Dodi yang masuk ke dalam tubuhnya sedang mencuci tulang dan sumsum dari dalam tubuh. Xun'er dengan wajah penuh kekhawatiran yang melihat akang kekasihnya seperti seolah merasakan kesakitan. Namun Shou Xuan menenangkan Xun'er untuk tidak melakukan apapun dengan meyakin bahwa Xiaoyan pasti dapat melewati penderitaan dari proses mengeluarkan darah lama yang kemudian akan diganti dengan darah Dodi. Xiaoyan setelah melewati proses pencucian darah cukup lama dan menyakitkan sehingga membuat kesadarannya sedikit tidak terkendali. Shou Xuan yang melihat itu mencegah Xiaoyan untuk tidak kehilangan kesadaran karena itu dapat mengakibatkan proses pencucian darah tidak dapat selesai dengan sempurna. Suara Shou Xuan yang selaras dengan harapannya terus menggema di telinganya untuk mendapatkan tetes darah Dodi terakhir klan mereka. Sehingga Xiaoyan dengan sisa-sisa tenaganya berusaha menarik kesadarannya yang hampir hilang. Xiaoyan yang melewati penderitaan panjang membuatnya benar-benar menguras kekuatan tubuhnya. Dan akhirnya proses pencucian darah pun selesai. Shou Xuan akhirnya bisa menghela napas lega ketika Xiaoyan menyelesaikan pencucian darah lama di tubuhnya. Dan akhirnya tiba waktunya untuk menyelesaikan pewarisan terakhir dengan mengalirkan darah Dodi terakhir ke tubuh pemuda keturunan klan Xiao. Shou Xuan dan Xun'er yang menunggu Xiaoyan menyelesaikan pewarisan. Mereka berdua asik ngobrol dengan membahas peningkatan kekuatan Xiaoyan seperti ini cukup membahayakan apabila tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak dapat menerobos ranah doseng. Tapi leluhurnya itu, Shou Xuan yakin dengan semangat dan tekad, Xiaoyan pasti dapat mengambil keputusan yang tidak akan merugikan dirinya. Mereka berdua ketika asik ngobrol, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dengan proses pewarisan sebelum kemudian tubuh Xiaoyan yang tiba-tiba meledakkan kekuatan yang seketika membentuk bayangan naga ponik di belakang tubuhnya. Shou Xuan yang terkejut melihat pemandangan itu memikirkan bagaimana atuh darah naga ponik bisa ada di tubuh Xiaoyan atuh. Bukan apa-apa guys, darah naga ponik memang setara kuatnya dengan keturunan darah klan kuno. Tapi sayangnya keberadaan darah naga ponik di tubuh Xiaoyan sehingga menolak menerima darah klannya sendiri. Memaksakan dengan melanjutkan pewarisan dapat membuat Xiaoyan berada dalam bahaya. Satu-satunya cara yang terlintas di pikiran Shou Xuan yaitu dengan meminta bantuan darah klan Gu dari Xun'er untuk dapat menekan darah naga ponik di tubuh Xiaoyan.
Awalnya Shun-Er terkejut mendengar cara satu-satunya dari Shou Xuan, tapi Shun-Er demi keselamatan Akang Xiaoyan akan melakukan apapun demi keselamatannya. Dan tanpa pikir panjang, Shun-Er menyumbangkan setetes darah klan Gu dari tangannya untuk memastikan Xiaoyan dapat menyelesaikan pewarisan. Tepat setelah kedua darah klan Xiao dan klan Gu bercampur, air kolam seketika berubah menjadi merah keemasan yang sekali lagi memicu kemunculan bayangan naga ponik yang kali ini dapat ditegah oleh Shou Xuan. Seketika Xiaoyan meraung kesakitan seolah merasakan tubuhnya sedang dihancurkan dari dalam, sehingga sekali lagi menyebabkan pemuda itu kehilangan kesadaran. Sehingga Shun-Er dan Shou Xuan yang melihat itu menjadi ketakutan. Xiaoyan yang merasakan kesadarannya semakin lemah sebelum kemudian tergambar bayangan ayahnya yang tersenyum, sehingga membangkitkan tekad untuk tidak akan membuat orang yang berharga baginya khawatir lagi. Karena dirinya berjanji suatu saat dirinya akan menggantikan ayahnya memikul beban klan mereka. Semangat Xiaoyan yang sekali lagi berusaha membangkitkan kesadarannya. Dan akhirnya peleburan dapat diselesaikan dengan lancar, sehingga melahirkan darah baru yang di dalamnya mengandung 3 garis darah klan kuno yang legendaris. Akhirnya Shun-Er bisa menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan yang berhasil melewati penyatuan 3 darah klan kuno. Shun-Er tidak bermaksud menyumbangkan darah klan Gu cuma-cuma, tapi semua itu demi kebaikan Akang Xiaoyan supaya tidak mendapatkan masalah dengan klan Gu. Shou Xuan yang sangat bersyukur atas kediaan Shun-Er menyumbangkan darah klan Gu, walau dirinya tahu resiko apa yang akan dia dapat atas keputusannya, dan karena itulah Shou Xuan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Shun-Er. Berhubungan Xiaoyan masih membutuhkan waktu cukup lama untuk menyempurnakan darah keturunan, Shou Xuan meminta Shun-Er untuk menemani Xiaoyan sambil berlatih. Sementara di dunia luar, Guiyua dengan insting kebapak-bapaannya yang bergejolak meledak-meledak merasakan putri satu-satunya sedang diapa-apain Shou Xuan. Oke, kita balik lagi kepada Xiaoyan yang akhirnya telah selesai menyempurnakan garis darah keturunan baru di tubuhnya. Xiaoyan tidak butuh waktu lama untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak 8 bintang Dojun. Namun Shun-Er yang melihat itu menjadi khawatir karena seperti yang sudah kita bahas di awal, karena penerobosan yang tidak terkendali akan memicu potensi sulit meningkatkan ranah ke tingkat yang lebih tinggi. Namun Shou Xuan meyakinkan Shun-Er bahwa Xiaoyan kekasihnya itu pasti akan bisa menahannya dengan semangat dan tekadnya, dan benar saja akhirnya Xiaoyan berhasil menghentikan penerobosan di puncak 8 bintang Dojun. Dan pencapaian ini pun menjadi akhir pewarisan darah keturunan klan Xiao. Shun-Er dengan raut wajah gembira mengucapkan selamat kepada Akang kekasihnya atas keberhasilannya menyerap darah kuno di tubuhnya, sementara Shou Xuan berharap Xiaoyan dapat menjaga darah keturunan di tubuhnya, karena itu satu-satunya kunci untuk Xiaoyan bisa menerobos ranah Dodi di masa depan. Setelah itu Shou Xuan memerintahkan Xiaoyan untuk segera melatih transformasi 3 api misterius untuk segera melukis tato klannya sendiri. Dan setelah berlatih 1 tahun berlalu, leluhur klan itu dibuat terkejut terbagong-bagong oleh keturunannya yang telah berhasil membuat 8 goresan tato klan di dahinya, di mana kecepatan sangat luar biasa dibandingkan dengan keturunan pemuda klan di masa jayanya. Namun keterkejutan leluhurnya tidak sampai di situ, karena Xiaoyan masih melanjutkan kultivasinya sehingga akhirnya bisa menciptakan 9 goresan tato klan yang sempurna. Shou Xuan tidak bisa menahan raut wajah gembira atas kejeniusan keturunannya
sehingga dirinya semakin yakin bahwa klan Xiao akan mendapatkan kejayaannya kembali di tangan pemuda tersebut. Setelah Xiaoyan berhasil mengukir tato klan, Zhou Xuan menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak perlu lagi menggunakan transformasi tiga api misterius karena sekarang dirinya telah memiliki tato klan kuno yang merupakan teknik rahasia paling sempurna di dunia. Selain itu, Zhou Xuan juga menjelaskan mengenai gumpalan kristal yang Xiaoyan dapatkan di terowongan penuh semut penelan, bahwa gumpalan kristal itu merupakan ratu semut penelan yang ternyata memiliki kekuatan setara Banseng, sehingga Zhou Xuan akan mengupgrade jubah kaisar serangga kuno. Sementara Xiaoyan akhirnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya dengan antek-antek Dajjal klan Hun. Dan tepat ketika Hunli dan Hundia sedang berburu tubuh energi tingkat 9 dan rupanya mereka masih belum terima atas kejadian sebelumnya dan berjanji suatu saat mereka akan menghabisi Xiaoyan ketika tidak ada Zhou Xuan. Dan ternyata mereka berdua dikejutkan atas kemunculan Xiaoyan karena mereka tidak perlu menunggu waktu lama dan akhirnya antek-antek Dajjal itu berlari terbirit-birit menyelamatkan diri. Namun sayangnya keamarahan Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan mereka berdua untuk kabur. Dan dengan sangat menyedihkan, Hunli dibuat pindah alam dengan hanya satu pukulan dari pemuda ketiga keluarga Xiao dengan kejam. Sementara Hunya yang melihat itu merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena apabila tawuran itu pun terjadi akan membuatnya semakin dirugikan karena mengingat backingan Xiaoyan yang mengerikan untuk diajak tawuran. Xiaoyan dengan penuh percaya diri dengan hanya menggeprek semut klan Hun tidak perlu membutuhkan backingan apapun karena sekarang Xiaoyan telah memiliki teknik terkuat yaitu teknik tato klannya. Hunya dengan raut wajah terkejut ketakutan setelah mengetahui Xiaoyan yang telah memiliki tato klan di dahinya. Dan sebelum sempat melarikan diri, Xiaoyan mengaktifkan kekuatan tato klan Xiao yang merupakan teknik rahasia terkuat nomor 1 di masa lalu yang kemudian menggeprek Hunya untuk menyusul Hunli pindah alam. Xiaoyan yang menatap dua jasad di hadapannya dan berjanji suatu saat akan ada lebih banyak antek-antek klan Hun yang akan menyusul mereka. Setelah menyelesaikan baku hantam dengan Hunla dan Hunli, Xiaoyan pun kembali ke makam leluhurnya dan Zhou Xuan memberikan jubah kaisar serangga kuno yang telah disempurnakan olehnya. Setelah cukup lama Xiaoyan berada di makam kuno, dirinya sudah cukup banyak menerima keuntungan dan tidak terasa akhirnya waktunya untuk setiap perwakilan klan kuno untuk kembali ke dunia mereka akan segera tiba. Namun Xiaoyan yang mendengar itu langsung sedih ketika bertanya apakah leluhurnya itu akan terus hidup di makam kuno seperti ini. Zhou Xuan memahami maksud dari keturunannya sebagai alkemis yang memiliki harapan bisa menghidupkannya kembali. Namun Zhou Xuan yang telah menjadi tubuh energi berada di makam kuno ribuan tahun, memang ini satu-satunya cara bisa hidup di dunia. Kecil harapan Zhou Xuan untuk hidup kembali karena yang menjadi alasan dirinya bertahan di makam surgawi adalah untuk mewariskan garis keturunan klan mereka yang terakhir. Dan akhirnya setelah ribuan tahun yang menjadi harapan satu-satunya itu sekarang telah terlaksana. Zhou Xuan yang melihat satu-satunya garis keturunannya itu masih memasang raut wajah sedih, Zhou Xuan pun tertawa untuk membangkitkan semangat Xiaoyan kalau memang ingin mencari cara untuk membebaskannya dari makam surgawi. Zhou Xuan meminta kepada Xiaoyan untuk mencapai ranah Dodi terlebih dahulu. Xiaoyan dengan tekadnya akan berusaha untuk tidak mengecewakan orang-orang yang selalu mendukungnya. Walau untuk menjadi seorang Dodi terdengar sedikit mustahil, tapi dirinya berjanji suatu saat akan kembali ke makam kuno dengan ranah kekuatannya yang lebih kuat.
Kesedihan Sioyen tanpa disadari menjadikan momen kata perpisahan yang mengharukan. Sioyen dan Shun-er mau tidak mau dengan perlahan ditarik keluar dari makam surgawi yang hanya menyisakan bayangan dan jejak yang pergi, sehingga Sosuan kembali ditemani kesunyian yang terkurung dengan kesendirian yang abadi. Di episode kali ini kita tuh benar-benar dibikin terharu gitu guys ya. Yang awalnya Sioyen seperti hidup sendiri sebatang kara tanpa keluarga. Ini mah baru juga bisa temu kangen sama leluhurnya, udah harus berpisah lagi. Anji memang ya guys ya. Oke guys, sampai di sini. Sampai jumpa dengan Gojian Mupi di episode selengkapnya. Bye bye.